Sore, teman-teman semua. Oke, selamat sore. Suaraku sebelumnya masuk nggak ya? Di sini ada Kak Alma dari Masuk, masuk Kak. Iya admin masuk. caraku. Oke, thank you. Makasih Kak. Dan juga ada Mutia Alia nih di sini. Oke, aku mau cek dulu nih Mutia. Eh, bisa dengar suaraku? Apakah suaraku jelas di tempatnya Mutia? Jelas Kak. Oke, oke. Sebelumnya terima kasih banyak ya teman-teman yang udah bergabung pada hari ini untuk mengikuti kelas ya. Oke, oke di sini juga udah ada Muhammad Ladia. Oke, halo Muhammad Ladia. Aku mau cek dulu nih teman-teman di sini. Muhammad Ladia, are you here? Ada di sini? Oh, live lagi. Oke, mungkin dia ada some connection problem. Mungkin ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, Mutia, gimana hari ini kabarnya? Gimana? Kabarnya apakah sehat? Semoga I hope you are in a good condition ya. Hari ini semoga kita dalam kondisi yang baik seperti itu dan semoga masih semangat juga puasanya. Karena dikit lagi buka ya, teman-teman buat yang berpuasa. Dan aku hari ini berpuasa, jadi ya kita di sini sambil nunggu buka puasa, kita sambil kelas gitu ya, sambil bahas-bahas soal tryout yang kemarin sudah teman-teman kerjain kayak gitu. Oke, oke untuk ini sudah aku share screen ya, bisa dilihat teman-teman, sudah kelihatan ya layarnya. Oke, jadi untuk hari ini, untuk kelas literasi bahasa Inggris hari ini, kita akan melakukan pembahasan tryout paket 6 seperti itu. Dan mungkin habis ini bisa langsung kita mulai aja ya sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Mungkin teman-teman yang lainnya sedang berhalangan hadir seperti itu atau mungkin telat seperti itu. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi sambil nunggu kita bisa langsung mulai aja kayak gitu. Nah, terus juga nanti ketika pembahasan buat di sini ada Mutia Alia ya. Buat Mutia nanti kalau Mutia ada pertanyaan atau mau menyampaikan sesuatu, nggak apa-apa banget ya. Bisa langsung chat diketik di kolom chat kayak gitu atau mungkin bisa juga langsung nyalain mikrofonnya boleh banget nggak apa-apa. Oke, terus juga buat Mutia di sini bisa nyalain kameranya ya kalau misalkan tidak ada kendala. Jadi santai aja di sini boleh dinyalain kameranya if you've got no connection problem. Kalau tidak ada kendala internet atau tidak ada kendala device, boleh banget dinyalain aja. Tujuannya biar kita bisa lebih interaktif gitu ya. Bisa lebih interaktif, terus bisa juga lebih fokus gitu diskusinya dalam membahas soal-soal tryout ini nanti kayak gitu. Oke, mungkin sebelum kita mulai bahas, aku mau tanya-tanya dulu nih ke Mutia. Buat Mutia kemarin masih ingatkah beberapa soal atau mungkin secara garis besarnya aja nih dari tryout paket 6 yang udah dikerjain? Atau mungkin Mutia kemarin em, belum sempat ikut tryoutnya seperti itu atau sudah? Please let me know. Kira-kira masih ingat nih sama soalnya atau mungkin em, ingat nih literasi bahasa Inggris yang tryout 6 kemarin tuh lebih susah gitu dari yang sebelum-sebelumnya. Lebih susah dari tryout 1, 2, 3 gitu. TO yang ke-6 ini tuh paling susah kayak gitu. Atau mungkin malah lebih gampang gitu. Atau mungkin saya juga ingat em, ada beberapa soal yang masih ingat jawabannya kemarin. Oh kemarin yang di nomor 1, 2, 3 aku jawab ini kayak gitu. Boleh banget ya kalau Mutia mau sharing-sharing. Oke, oke mungkin sambil menunggu respon dari Mutia kita bisa langsung mulai ya. Untuk nomor 1, jadi di sini kita akan berusaha menjawab membahas semua soal ya. So unlike usual yang biasanya kita membahas secara mendalam gitu per nomor satu per satu nomornya. Di sini
hari ini kita akan mencoba buat kita berusaha membahas yang banyak gitu ya, biar kita bisa dapat banyak nomor. Oke, jadi untuk nomor 1, everyone. Which of the following statements best depicts not Evan's opinion? Nah, sesuai tips atau sesuai apa ya, strategi ya mungkin dalam mengerjakan soal-soal UTBK. Yang pertama dibaca itu adalah soalnya dulu ya teman-teman. Nah, jadi alih-alih kita membaca teksnya gitu yang sebanyak ini dengan waktu kita yang sesempit itu, yang terbatas sih kayak gitu ya. Jadi it's better for us to ngerjain untuk baca soalnya dulu kayak gitu. Oke. Oke, nomor 1. Which of the following statements best depicts not even opinion? Depicts di sini artinya adalah menggambarkan ya, menggambarkan atau mendeskripsikan, seperti itu juga bisa, atau mewakili kayak gitu. Jadi intinya adalah apa ya, yang sesuai dengan pernyataannya not Evan. Nah, oke. Fix. Di sini kita langsung bisa lihat ya, not Evan di sini ada di sini not Evan. Jadi di sini teks ini adalah sebuah opini-opini tentang pendapat mereka tentang instant noodles, tentang mie instan kayak gitu. Oke, jadi dari not Evan, they are cheap, easy to make, quick to make, and delicious. Delicious. As long as you're not eating them as a major staple in your diet, they're not that unhealthy either. One pack of ramen or a cup of ramen twice a month is perfectly fine. They're also easy to add to as well. For an easy dinner, I'll use half a flavor packet to reduce sodium. Add some quality butter. Butter itself is not unhealthy in reasonable quantities. And throw in some mixed veggies from a slim bag. Cheap and easy way to get some healthy veggies into a dinner I can cook in 6 minutes. Oke, jadi ya ini tadi adalah pernyataannya dari Evan. Not Evan, I'm sorry. Not Evan. Nah, di sini terus ditanyain nih, mana pernyataan yang paling cocok ya, paling sesuai dengan pernyataannya, opininya Evan. Nah, untuk di sini yang A, instant noodles are a major staple in a healthy diet. Jadi instant noodles adalah mie instan adalah makanan yang major staple. Major staple itu makanan inti atau makanan pokok. Oke, major staple artinya adalah makanan pokok. Oke, instant noodles. Jadi mie instan adalah makanan pokok dalam diet yang sehat. Kemudian yang B, instant noodles are expensive but worth the cost. Mahal tapi ya worth it lah gitu. Maksudnya sepadan ya. Worth it itu dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan sepadan. Expensive but worth the cost. Jadi sepadan. Harganya segitu tapi ya udah dapat makanan gitu kan meskipun mahal kayak gitu. Dan yang C, instant noodles are unhealthy and should be avoided. Unhealthy di sini artinya adalah tidak sehat, teman-teman. Healthy artinya sehat, sedangkan unhealthy artinya tidak sehat karena dia ketambahan ini ya, bukan nih. Nah, tidak sehat. Tidak sehat dan should be avoided, harus dihindari. Dan harus dihindari. And then yang D, instant noodles are cheap, easy to make, and can be a part of a healthy diet in moderation. Oke, yang D ini menyatakan bahwa instant noodles itu murah, gampang dibuat, dan juga bisa menjadi bagian dari healthy diet. Diet yang sehat secara sedang gitu ya, dalam jumlah sedang kayak gitu. Yang E, instant noodles have limited flavors and are not versatile. Versatile ini artinya tidak serbaguna, teman-teman. Oke, oke, sebelumnya teman-teman, aku minta maaf ya kalau misalkan suaraku agak serak seperti itu karena yes, I'm not feeling really well today, but yeah, I'll do my best. Jadi kalau suaranya agak serak itu, I'm really sorry ya, everyone. Oke, nah jadi di sini kita bisa lihat nih mana yang paling cocok dengan pernyataannya si Not Evan tadi. Untuk yang A ini salah ya teman-teman karena dia di sini menyatakan bahwa
selama kamu tidak memakan itu sebagai makanan pokok dalam dietmu, kayak gitu. Jadi tidak sesuai dengan opininya Evan. Yang B ini juga eh, tidak sesuai ya, karena Evan tadi bilang bahwa instant noodles itu cheap, sedangkan di sini dia bilangnya expensive. Jadi udah tidak sesuai, kita bisa langsung eliminasi. Nah, yang C, instant noodles are unhealthy and should be avoided. Dia di sini juga nggak menyuruh kita untuk nge-avoid instant noodles ya, karena di sini dia malah suka makan instant noodles selama itu nggak terlalu sering gitu. Kayak misalkan tadi sebulan sekali atau 2 kali kayak gitu. Jadi tidak sesuai juga nih, bisa dicoret. Nah, jawaban yang benar adalah yang D. Tapi kita lihat dulu juga yang A ini gimana. Instant noodles have limited flavors and are not versatile. Jadi yang ini juga kurang um, cocok ya, karena di sini Not Evan ini tuh dia mendukung gitu, dia suka dengan instant noodles gitu. Sedangkan di sini A ini tidak suka dengan instant noodles, have limited flavors and not versatile. Tidak, nggak apa ya, nggak bisa dibikin macam-macam kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat teman-teman adalah yang ini, yang D. Oke, instant noodles are cheap, murah, gampang dibuat, dan juga bisa menjadi bagian dari, bisa digunakan untuk healthy diet kayak gitu. Oke, itu tadi teman-teman. Untuk nomor 1 dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman? Sebelum kita move ke nomor 2. Oke, di sini udah mulai ada beberapa anak lagi nih. Di sini ada Rizal Wahyu, ada Sherina, dan juga ada Yonanda Ayu. Oke, kan kita bisa lanjut dulu ya teman-teman ke nomor 2. Oke, untuk nomor 2, pertanyaannya adalah, when it comes to cost, who eats instant noodles because it is economic benefit? Because it's economic benefit. Jadi ketika membicarakan biaya, ya teman-teman, comes di sini ada kata comes, when it comes. Jadi artinya bukan cuma datang ya teman-teman, tapi di sini kalau di konteks ini adalah ketika membicarakan. Nah, di sini ada juga nih ketika berbicara tentang biaya. Nah, gitu. Siapakah yang makan instant noodles karena dia eh, murah gitu, atau secara ekonomi dia nggak terlalu mahal gitu. Nah, jadi kita lihat nih. Bisa kita lihat lagi ke teksnya ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini yang Peter di sini bilang dia tidak membahas masalah biaya. Nah, teman-teman. Di sini dia tidak membahas masalah biaya. Yang ini juga dia tidak membahas masalah biaya. Yang ini juga tidak membahas masalah biaya. Sedangkan yang ditanyakan itu tadi adalah siapa yang makan, siapa yang mengkonsumsi instant noodles karena menurutnya itu sangat cocok dengan ekonominya, maksudnya sangat murah seperti itu ya. Nah, di sini dari pernyataan berikut ini teman-teman, yang membahas tentang cost atau tentang biaya adalah cuma ini nih, not Evan. Nah, karena di sini kata kuncinya adalah cheap, ya, kata kuncinya adalah cheap. Sedangkan di yang lain-lainnya ini tuh nggak ada ya teman-teman, nggak ada masalah, nggak ada yang menyatakan instant noodles itu expensive atau cheap atau nggak pricey seperti itu. Jadi bisa kita lihat lagi jawaban yang benar di sini adalah yang not Evan. Karena dia satu-satunya yang membahas tentang um, price-nya, harganya, atau secara ekonominya seperti itu. Nah, bisa kita lihat lagi teman-teman, di sini aku bakal bacain juga pembahasannya. Siapa yang makan mie instan karena keuntungan atau aspek ekonomi? Nah, jadi kita setelah tadi memahami pendapat dari tiap-tiap orang ya, tiap-tiap opini tadi, pilihan A tidak tepat karena teks tersebut tidak memberikan informasi. Nah, betul kan tadi berarti nggak ada informasi seperti itu. Dia juga tidak menyebutkan alasan ekonomi. Kemudian yang J juga tidak menyebutkan manfaat secara ekonominya. Kemudian yang E juga tidak tidak membahas secara manfaat ekonomi. Jadi yang membahas manfaat ekonomi cuma satu ya, yaitu not Evan itu tadi, karena dia menyatakan bahwa mie instan itu cheap atau murah seperti itu.
Oke. Nah, murah, mudah dibuat, cepat dan lezat. Oke, that's it everyone buat nomor 2. Berarti nomor 2 ini tipe soal yang bukan hanya butuh ya, butuh pemahaman tiap teksnya gitu, misalkan tiap paragrafnya. Tapi ketika kita sudah memahami tiap paragraf itu tadi, pasti kita sudah bisa langsung mengambil kesimpulan dan mengeliminasi opsi-opsi yang lain kayak gitu ya teman-teman. Oke, now let's move to number 3. Nomor 3. What is the common opinion why people like instant noodles? Opini apa yang paling umum ya tentang mengapa orang-orang itu suka makan instant noodles? Nah, gini. Jadi jawabannya adalah teman-teman untuk yang nomor 3 ini, yang D ya. Because they are cheap, easy to make, and versatile. Oke. Untuk yang A ini, kita bisa lihat, because they are a major staple in healthy diet. Ini tidak tepat ya teman-teman. Pilihan A memiliki arti karena mereka adalah makanan pokok utama dalam dalam diet sehat. Pilihan ini tidak sejalan teman-teman dengan pendapat umum yang diungkapkan dalam tanggapan-tanggapan mereka itu tadi. Jadi tidak ada yang mendukung bahwa instant noodles itu bisa menjadi makanan pokok. Kemudian yang B, karena harganya mahal dan mewah, expensive and luxurious. Mahal dan mewah, seperti itu ya. Di sini juga bertolak belakang atau kontradiktif ya teman-teman dengan pendapat yang ada di teks itu tadi. Bahwa menurut mereka mie instan itu harganya terjangkau dan juga mudah diakses kayak gitu. Jadi bukan mahal kayak gitu ya. Kemudian yang C, because they are unhealthy and should be avoided. Tidak sehat dan harus dihindari. Ini juga dari pendapat itu tadi ada yang memberikan ini ya teman-teman, tanggapan positif. Nah, ini pendapat umum lebih bernuansa positif. Seperti itu. Kemudian yang D, karena harganya murah, mudah dibuat dan serbaguna. Jadi ini adalah pilihan yang tepat ya teman-teman. Karena dari tanggapan-tanggapan tersebut ini tadi yang ada di teks, mostly dari mereka itu secara garis besar, mereka berpendapat bahwa mie instan dapat dikonsumsi dalam jumlah sedang. Seperti itu. Dan dapat dikonsumsi karena dia murah, terjangkau, kemudian em, bisa diolah dengan bagaimanapun kayak gitu teman-teman. Oke, aku highlight dulu. Nah, di sini keterjangkauan, kenyamanan, dan juga keserbagunaan mie instan gitu. It's not di sini mungkin kenyamanan artinya adalah apa ya, cocok di semua orang gitu ya teman-teman. Bukan kalau kenyamanan kan kita berbicaranya bukan tentang makanan ya, kan nggak ada tuh makanan nyaman gitu. Tapi di sini maksudnya adalah mudah diakses, kemudian orang-orang tuh gampang gitu dapetinnya. Kemudian yang E, memiliki rasa terbatas dan tidak serbaguna. Limited flavors and are not versatile. Di sini kurang cocok juga ya. Dan ini tadi, oh ya, di sini disebutkan bahwa dia bertentangan dengan tanggapan Kylie B itu tadi. Di Kylie B itu menyebutkan bahwa mie instan itu ada banyak banget rasanya. Berbagai macam rasa gitu. Jadi dia rasanya tuh nggak terbatas ya teman-teman. Dia nggak terbatas, ini salah. Nah, kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah pilih yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan ini. Common opinion dari orang-orang itu tadi, opini-opini tersebut yang secara garis besar bisa diambil kesimpulan bahwa jawaban yang paling benar adalah yang D. Seperti itu. Oh, jelek banget, sorry. Oke, gini. Nah, gini. Yang D ya. Karena dia um, cheap, easy to make, and versatile. Kata kuncinya itu tadi ya teman-teman. Murah, gampang dibuat, dan juga versatile. Jadi jawaban selain D ini kita bisa langsung eliminasi dan jawabannya adalah salah ya. Tidak cocok dengan apa yang disampaikan orang-orang di thread itu tadi, di opini itu tadi. Oke, now let's move to number 4. Kita udah ganti teks ya teman-teman. Can apple seeds kill you? Oke, di sini pertanyaannya adalah what does the text tell about? Jadi teks tersebut menjelaskan tentang apa gitu. What does the text tell about? Jadi lebih kayak inti ya, inti dari teks itu tadi.
that apple seeds are harmless and there is no risk of poisoning from consuming them. Bahwa biji, oke, seeds di sini artinya adalah biji ya teman-teman. Biji buah, biji di dalam buah tuh. Biji apel. Gitu. Biji buah apel. And then, as you watch someone carelessly munching on apple core, ketika kamu melihat seseorang munching itu kayak mengunyah gitu ya teman-teman. Carelessly, jadi tanpa peduli isinya atau bijinya gitu, jadi kayak udah dimakan aja gitu. Some big alarm bells go off in your head. Didn't you hear somewhere that apple seeds are poisonous? Apakah kamu gak pernah mendengar kalau biji apel itu poisonous atau beracun gitu? Well, apple seeds can indeed be poisonous, but it takes quite a few of them to kill you, and only if have been crushed. Jadi, iya sih, biji apel tuh bisa beracun, bisa poisonous, tapi it takes quite few of them gitu. Kayak kalau itu harus banyak gitu, maksudnya. And only if they've been crushed. Jadi dia hanya beberapa aja yang bisa benar-benar merusak kesehatan kita kayak gitu. Apple seeds contain amygdalin. Nah, jadi dia mengandung beberapa zat-zat ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ketika dia ada metabolisme di dalam digestive system, di dalam sistem pencernaan, this chemical degrades into highly poisonous hydrogen cyanide. Nah, jadi zat-zat kimia itu tadi berubah menjadi highly poisonous hidrogen cyanida. Nah, jadi sifat-sifat kimia itu tadi ketika sudah di dalam perut kita, dia bercampur dengan, dia bermetabolisme di dalam sistem pencernaan kita. Kemudian dia bisa kill within minutes. Wah, serem juga ya teman-teman. Ternyata it's my first time tahu info ini gitu about apple seeds. Nah, seperti itu. Kemudian, thankfully, untungnya, ada beberapa faktor yang membuat death by apple seed very unlikely. Yang membuat faktor kasus kematian karena biji apel itu sangat jarang ya. Sangat, bahkan nggak ada kasusnya kayak gitu. Karena yang pertama adalah amygdalin ini accessible only if the seeds have been crushed or chewed gitu. Jadi amygdalin ini hanya aksesibel kalau bijinya itu tadi udah dikunyah atau udah dihancurin kayak gitu. Nah, sedangkan biji yang biasanya kita makan, yang biasanya kalau kita makan apel itu, dia kan biasanya masih utuh gitu, jadi nggak hancur gitu sebelum masuk ke perut. Nah, kemudian ada juga di sini ada penjelasan juga tentang bahwa sistem di tubuh manusia itu membuat biji apel tadi tuh harmless gitu, jadi nggak bahaya. Jadi ya it's fine lah kayak gitu. Cuma emang ada itu dalam certain condition biji apel itu emang bahaya kayak gitu. Oke, now let's look at the option teman-teman dari A sampai E. That apple seeds are harmless and there is no risk of poisoning from consuming them. Bahwa biji apel itu sangat tidak berbahaya, harmless. And there is no risk, tidak ada resiko of poisoning from consuming them. Tidak ada resiko teracuni ya dari makan apel itu tadi. Di sini kurang tepat ya teman-teman, karena di situ tadi kita bisa lihat bahwa ada beberapa faktor yang membuat biji apel itu bahaya. Nah, kayak gitu. Kemudian yang B, the human body cannot process hydrogen cyanide in any amount, making even a small quantity of chewed seed highly dangerous. Jadi, human body, tubuh manusia itu nggak bisa memproses hidrogen cyanida dalam jumlah berapapun. Jadi, membuat even a small quantity of seeds can be highly dangerous. Jadi, karena itu tadi, meskipun jumlah biji yang dikunyah itu tadi bisa jadi bahaya. Sedangkan itu tadi tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam teks ini tadi. Bahwa sistem manusia itu sudah didesain sedemikian rupa ya, agar tidak teracuni atau tidak dirusak oleh zat-zat kimia yang ada dalam makanan yang kita makan, yang kita konsumsi, seperti itu. Kemudian yang C, apple seeds can be poisonous. It takes a substantial quantity of crushed seeds to pose a lethal risk. Nah, kayak gitu. Jadi yang C ini
artinya adalah, oh gini, dibutuhkan jumlah tertentu ya, jumlah khusus biji-biji apel itu tadi yang sudah dihancurkan to pose a lethal risk untuk menimbulkan risiko yang sangat berarti atau risiko yang sangat bisa sampai membahayakan kesehatan atau bahkan sampai membunuh manusia itu tadi. Kemudian yang D, apple seeds, biji apel mengandung beberapa poisonous chemicals, zat-zat kimia berbahaya. Nah, poisonous, beracun, zat kimia beracun. Poisonous chemicals, nah, zat kimia beracun, that can kill within minutes, yang bisa membunuh dalam hitungan menit. Kemudian yang E, the average adult would need to eat just a few crushed apple seeds to be at risk of cyanide poisoning. Ini juga tidak susah ya teman-teman, karena dia mengatakan bahwa orang dewasa hanya butuh makan beberapa biji apel yang sudah hancur kayak gitu untuk mendapat resiko, untuk terekspos risiko dari cyanide, racun cyanide itu tadi, cyanida. Nah, ini juga, ini terlalu serem ya teman-teman. I mean, it's just a fruit gitu kan. Itu hanya apel dan itu tadi sudah dijelaskan bahwa nggak semua apel itu berbahaya kayak gitu. Jadi teman-teman jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C, seperti itu. Meskipun dia poisonous, di sini dijelaskan dia beracun, tapi juga dijelaskan juga pada certain condition atau kondisi tertentu yang membuat dia tidak berbahaya. Seperti itu. Oke, oke teman-teman, sebelum kita lanjut dulu, aku mau ngecek teman-teman dulu nih, apakah masih ada di sini atau masih semangat gitu ya. Kalau aku panggil nama kalian, mungkin teman-teman bisa raise hand atau mungkin bisa tulis di kolom chat atau bisa on mic juga gitu ya. Aku mau dengar teman-teman. Yang pertama di sini ada Rizal Wahyu. Oke, Rizal Wahyu, are you here? Rizal Wahyu ada di sini? Iya, Kak. Oke, thank you Rizal. Kemudian selanjutnya ada Sharina. Sharina, are you here? Iya, Kak. Halo. Oke, halo, thank you responnya. Kemudian ada Yonanda Ayu. Yonanda Ayu ada di sini? Are you here? Oke, buat Yonanda mungkin nanti bisa confirm di kolom chat seperti itu ya kalau ada di sini atau mungkin sedang ada kendala mikrofonnya, that's okay. Yang penting suara aku masih bisa didengar ya di teman-teman. Oke teman-teman, Eh, oke, makasih banyak lagi ya buat responnya. Dan ketika nanti dalam menjelaskan kalau teman-teman ada yang mau ditanyain atau kalian merasa pembahasannya kita itu kecepatan, boleh banget bilang ya. Atau mungkin kalau suaraku putus-putus di tengah gitu, boleh aja bilang, Kak, suaranya agak putus-putus kayak gitu. Jadi, just let me know about any technical issues ya, ketika di sini nanti. Oke, kita bisa lanjut ya teman-teman ke nomor 5. Which of the following has the closest meaning with the underlined word? Jadi di sini underline-nya tadi adalah, oh ini teman-teman, a lethal. A lethal dose of hydrogen cyanide and can kill within minutes. Lethal. Nah, di sini lethal ditanyain artinya apa nih? Which of the following has the closest meaning with the underlined word? Yang pertama ini ada deadly. Oke, and yang B ada, oh, I forgot how to pronounce. Bentar ya. Kemudian yang C ada curative, risky, and also salubrious. Oke, yang ini dibacanya innocuous gitu teman-teman. Innocuous. Nah, oke, di sini uh, deadly, innocuous, curative, risky, and also salubrious. Kita jadi artiin satu-satu ya teman-teman. Untuk deadly ini artinya mematikan. Innocuous di sini artinya tidak bahaya teman-teman. Sedangkan kuratif di sini artinya adalah menyembuhkan seperti itu. Pun yang D beresiko.
Garisnya gede banget ya. Segini. Oke. Kemudian celebrate di sini artinya menyehatkan juga. Hampir sama dengan ini tadi, tapi yang kini menyembuhkan gitu ya. Kalau ini menyehatkan. Nah, jadi teman-teman, lethal di sini di konteks itu tadi artinya adalah dosis lethal yang bisa membunuh dalam hitungan menit. Nah, jadi teman-teman di sini bisa diartikan ya bahwa lethal itu dia mematikan seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa langsung lihat nih, karena opsi yang lain itu dia artinya positif semua ya teman-teman, yang ada safe atau tidak bahaya, kemudian juga menyembuhkan. Ini beresiko ini paling dekat juga ya, tapi kurang tepat kayak gitu, dan ini juga menyehatkan. Jadi jawaban yang paling tepat kita bisa yang paling sesuai ya, yaitu yang ini teman-teman, deadly. Jadi untuk kalimat di sini kita bisa ganti juga dengan deadly gitu. Jadi misalkan a deadly dose of hydrogen cyanide can kill within minutes, kayak gitu juga. Lethal ini artinya mematikan. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin untuk tipsnya kayak gini teman-teman, karena mungkin teman-teman masih ini juga ya, unfamiliar, we may unfamiliar with some of these words, mungkin masih unfamiliar dengan beberapa kata-kata berikut ini. Jadi mungkin tips dari aku, stop sih, banyakin latihan, dan juga ketika teman-teman mengerjakan, bisa dicatat satu-satu ya kayak gini, artinya ini apa, kayak gitu. Dan juga untuk tipsnya ketika mengerjakan soal kayak gitu, bisa langsung fokus aja ke jawaban yang paling dekat, yang paling mungkin gitu ya. Jadi kalau jawaban yang susah-susah kayak gini, yang vocabnya susah banget, kayak gitu, bisa langsung di, apa ya, eliminasi aja gitu. Jadi kita fokus ke jawaban yang paling mungkin. Okay, now let's move to number 6. Apple seeds can indeed be poisonous, but it takes quite a few of them to kill you, and only if they have been crushed. The sentence can be restated as bla bla bla. Restated. Jadi untuk di sini soalnya meminta kita untuk apa teman-teman? Untuk restate ini, restate. Mungkin ada yang tahu restate di sini artinya apa teman-teman? What do you think? Oke, restate di sini artinya adalah menjelaskan kembali gitu ya, atau menuliskan kembali. Nah, jadi di kalimat ini, the sentence can be restated as, bisa dituliskan kembali dengan opsi yang mana gitu. Jadi sama aja dengan kata lain kayak gitu ya. Oke. Eating just a few apple seeds, even if they are crushed, can be lethal and cause immediate harm. Memakan few apple seeds, memakan beberapa biji apel meskipun mereka sudah dihancurkan, can be lethal and cause immediate harm. Bisa berbahaya ya, bisa menimbulkan immediate harm. Immediate itu langsung, seperti itu. Menimbulkan langsung berbahaya, seperti itu. Pun yang B, meskipun apple seeds can be toxic, meskipun biji apel itu bisa beracun, they pose a risk of lethality only when consumed in significant quantities and if they have been crushed. Nah, di sini. Meskipun biji apel itu beracun, they pose a risk of lethality, mereka itu menimbulkan faktor yang bisa mematikan itu tadi ya teman-teman, lethal, only when. Nah, only when ini kalau di bahasa Indonesia kan adalah hanya ketika gitu ya teman-teman. Jadi kalau tidak menemui kondisi ini ya dia nggak berbahaya gitu. Only when dikonsumsi dalam jumlah tertentu dan jika mereka sudah dihancurkan kayak gitu. Nah, jadi di sini yang paling sesuai teman-teman, dari pembahasan ini kita sudah bisa langsung melihat bahwa yang B ini paling sudah cocok ya. Yang ini kan tadi biji apel itu can indeed be poisonous. Memang bisa berbahaya. Tapi it takes quite a few of them to kill you. Tapi nggak semua bisa membunuh kamu, dan hanya ketika biji-biji itu sudah dihancurkan. Nah, jadi kata kuncinya adalah itu tadi ya, when they have been crushed, kayak gitu. If they have been crushed. Yang sini tidak kurang tepat juga ya teman-teman.
Begitu pula yang D dan juga yang E. Seperti itu. Coba kita lihat lagi. Apple seeds are only toxic when whole and there is no risk of poisoning if they have been crushed. Tidak sesuai ya, there is no risk of poisoning. Padahal dia jelas-jelas ada resiko meracuni, beracun kayak gitu. Kemudian yang D, apple seeds bisa beracun. They contain risk of death only if consumed in large quantities and uncrushed. Ini salah juga ya. Uncrushed ini artinya tidak dihancurkan. Padahal tadi dia berbahaya kalau dihancurkan, teman-teman. Nah, ini di sini salahnya di sini. Ini juga salah di sini. Kemudian yang E, apple seeds becomes poisonous only when crushed. And ini sejauh ini benar ya. Tapi frasa yang kedua, kalimat yang kedua, there is no need to worry about the toxicity when consumed in any quantity. Ini juga ini salah karena kalau makan dalam jumlah banyak, kita harus waspada gitu. Jadi jawaban yang paling tepat teman-teman adalah yang B. Yang paling sesuai ya. Paling bisa menggambarkan atau menuliskan kembali, mengungkapkan kembali kalimat yang ada di soal ini tadi. Oke, seperti itu. Oke, now let's move teman-teman untuk nomor 7. Which one is an opinion based on the information from the text? Yang mana yang merupakan kalimat opini? Oke. Apple seeds and the seeds of related plants such as pears and cherries contain an amygdalin. Oke, jadi I'm sure teman-teman di sini sudah paham juga ya tentang opini itu merupakan kalimat yang merupakan pendapat pribadi dan tidak didukung dengan fakta atau data manapun dan juga tidak menggunakan kalimat-kalimat saintifik ya atau kalimat istilah-istilah ilmiah kayak gitu. Jadi kita bisa lihat aja nih teman-teman di yang A ini dia ada istilah ilmiah kan kayak cyanogen, glycoside, composed of cyanide and sugar. Di sini kan berarti dia sangat istilah ilmiah ya. Berarti dia memang sudah terbukti seperti itu. Kemudian yang B, dia juga ada kalimat-kalimat ini istilah saintifiknya, ilmiahnya. Kemudian yang C, dia juga ada kalimat ilmiahnya teman-teman. And then the average apple contains only about 5 to 8 seeds. Ini meskipun tidak ada kalimat atau scientificnya, istilah ilmiahnya, tapi dia ada bukti konkretnya teman-teman. The average apple itu biasanya isinya itu ada 5-8 bijinya. Itu wah, dihitung banget ya. Kemudian yang E, as you watch someone carelessly munching on apple core, some fake alarm bells go off in your head. Kayak gitu. Artinya adalah saat kamu ngelihat seseorang dengan mengunyah apel bagian tengahnya itu tadi, bagian core-nya, bagian intinya itu dengan sembarangan, beberapa peringatan samar berbunyi di kepala kamu gitu. Jadi ada beberapa apa ya alarm gitu kayak misalkan ada peringatan secara nggak sadar kayak gitu, tiba-tiba kayak otak kita tuh mengingatkan kita kayak gitu. Nah di sini kan apa ya? Bukan merupakan kalimat yang terbukti saintifik gitu, tapi ini hanyalah seperti perumpamaan atau juga cuma pendapat ataupun saran gitu teman-teman. Karena nggak semua dari kita itu merasakan ada sebuah peringatan di otak ketika kita makan apel gitu. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kalimat ini yang merupakan opini atau merupakan cuma pendapat orang aja, tidak disertai dengan bukti ilmiah, tidak disertai dengan fakta-fakta lainnya, atau tidak disertakan dengan data dan juga tidak ada itu tadi scientific term, tidak ada istilah-istilah ilmiahnya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa jawaban dari pertanyaan ini is an opinion yang bukan kalimat fakta ya adalah yang E, teman-teman. Kuncinya itu tadi ya, yang lainnya itu dia ada istilah-istilah ilmiahnya. Kayak gitu. Nah, mungkin aku bisa tulis di sini ya. Opinion gak ada scientific term. Istilah ilmiah.
nggak ada istilah ilmiah, kemudian nggak ada data ataupun fakta-fakta ataupun dilengkapi fakta pendukung gitu. Ya udah, cukup gini. Next teman-teman nomor 8. Oke, kita udah ganti soal lagi ya. Ganti teks. Lightning fires threaten planet cooling forests. Oke. Kita lihat dulu pertanyaannya. This is very different from tropical regions where humans are the main cause. Di paragraf ketiga 2. Oke, paragraf kedua berarti di sini ya teman-teman. Oke. This is mana ya? Oke, ini teman-teman. Jangan semua berarti. This is very. Nah, ini. What does the word this in the sentence refer to? Jadi yang ditanyain adalah kata this is-nya ya. Jadi kata this di sini merujuk pada apa gitu. Refer artinya merujuk ya teman-teman. Nah, jadi kalau kayak gini bisa kita melihat bahwa bisa kita lihat di kalimat sebelumnya teman-teman. Oke. This is karena ini ya. The majority of these fires in northern parts were started by lightning strikes according to expert. Jadi mayoritas apa itu tadi kebakaran yang terjadi di northern parts di bagian utara dimulai dengan lightning strikes. Jadi apa sih lightning? What is lightning? Petir, teman-teman. Dengan sambaran petir ya. Menurut beberapa ahli, according to experts, this new study used machine learning tools to develop a new global map showing forest fires by their ignition sources. Jadi di sini research atau penelitian ini menggunakan sebuah mesin tertentu ya, sebuah alat tertentu untuk membantu mereka memetakan gitu. Jadi daerah-daerah mana sih yang sering tersambar petir kayak gitu. Kemudian dari penelitian tersebut ditemukan bahwa 77% dari burn area itu tadi, area yang terbakar di hutan tersebut related to lightning ignition. Jadi berhubungan dengan sambaran petir itu tadi memang. Jadi tidak disebabkan oleh manusia ya teman-teman, bukan secara dibakar, sengaja dibakar kayak gitu, tapi karena sambaran petir itu tadi. Nah, jadi itu teman-teman this-nya di sini merujuk pada kasus hutan yang terbakar karena sambaran petir kayak gitu. Nah, kita bisa artikan seperti itu. Kemudian yang di sini opsinya the majority cause of fires in the southern area is due to accidental causes. Salah ya teman-teman karena di sini tadi dibahasnya adalah northern atau southern. Nah, di sini northern ya, bagian utara. Jadi di sini sudah salah nih. Di sininya saja sudah salah ya dia. Jadi kita bisa langsung eliminasi aja. Kemudian, oke di sini kita bisa lihat dulu ya. Ada dua jenis jawaban nih. Ada yang southern, ada northern juga, southern dan juga northern. Nah, sedangkan tadi jawabannya adalah northern ya teman-teman. Jadi kita bisa eliminasi aja yang dari awal udah nggak sesuai gitu. Kita eliminasi yang A dan juga eliminasi yang D. Nah, berarti kita tinggal B, C, atau E. The majority cause of fires in northern forest area is due to lightning ignition. Ya, betul ya. Di sini betul, tapi kita save dulu. Kemudian yang C, all burn areas in the northern area are due to the thunderstorm strikes. Thunderstorm itu badai sih ya teman-teman. Badai petir gitu juga. Kemudian yang E, all burn areas in northern forest area are due to lightning ignition. Oke, di sini adalah all burn areas, area yang terbakar ya teman-teman. Sedangkan yang di sini adalah lebih kayak penyebab apinya itu tadi. Nah, jadi sesuai teks ini tadi, yang paling tepat ya, yang paling tepat adalah yang B teman-teman. The majority cause of fires in the northern forest area is due to lightning ignition. Kayak gitu. Jadi lightning ignition adalah merupakan itu tadi petir ya teman-teman, sambaran petir kayak gitu.
Oke, jadi itu tadi ya teman-teman tipsnya. Kalau ada 1-2 opsi yang kelihatan beda banget, yang udah paling beda, kita bisa langsung eliminasi aja. Kemudian fokus ke yang hampir-hampir mirip kayak gitu. Oke, now let's move number 9. Oke, tapi teman-teman sebelum kita lanjut, apakah sejauh ini aman? Atau apakah teman-teman masih ada di sini? Are you still here? Kalau aman, boleh kasih reaction teman-teman. Reactionnya biasanya ada di bawah. Oh, oke, Sherina. Sherina raise hand. Is it a reaction atau oke aman ya ternyata. Thank you teman-teman. Untuk reaction mungkin ada di sini ya teman-teman. Aku tunjukin. Dia sebelum di atasnya raise hand tuh biasanya ada yang kayak gini clap. Nah, kemudian ada juga yang thumbs up ataupun ada juga yang love heart kayak gini. Oke. Jadi mungkin nanti kalau aman bisa kasih reaction itu, oke? Kalau teman-teman mau bertanya bisa pakai fitur raise hand itu tadi. Oke, lanjut ya teman-teman. The third paragraph of the text can be summarized as paragraf ketiga dari teks tersebut bisa disummarize, bisa diringkas, disimpulkan gitu ya teman-teman. Oke, karena ini cukup panjang ya teman-teman, kita bisa langsung melihat paragraf ketiga. Wildfires in tropical forests can be limited by education and intervention programs to prevent people burning these areas. Stemming fires from lightning is far more difficult. Nah, jadi meskipun ya teman-teman hutan tropical forest, hutan tropis, kebakaran di hutan tropis itu bisa dilimit atau bisa dibatasi ya, bisa dibatasi dengan education, pendidikan, and also intervention programs, program-program untuk pencegahan, mencegah orang-orang untuk membakar hutan tersebut. Nah, tetapi ya, meskipun kita sudah melakukan berbagai usaha, ada faktor yang tidak bisa dihentikan atau tidak bisa dihindari, yaitu lightning itu tadi, petir ya. Jadi itu adalah faktor alam, kan nggak ada tuh yang bisa memperhatikan atau tidak bisa, nggak ada yang bisa menebak faktor alam kayak gitu. Kemudian, the researcher believe that most effective step would be major cuts in emission of warming gases. Jadi, para peneliti itu percaya bahwa langkah paling efektif adalah major cuts in emissions of warming gases. Memotong emisi dari gas yang warming gases, which might in turn limit the rise in lightning strikes. Jadi yang mungkin bisa menjadi faktor penyebab melimit juga lightning strikes atau petir itu tadi. Jadi ternyata berhubungan teman-teman, kayak gitu. Jadi oke, ya itu tadi intinya adalah sebuah usahanya teman-teman. Nah kemudian dari A, B, C, D, E ini tadi jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman. Mungkin kita bisa langsung bahas yang E. Mega fires caused by lightning strikes are much more difficult to avert than human-caused ones. The whole world needs to step up their game of action to reduce emissions to prevent this forest burning to happen even more. Oke, kemudian kita dari A dulu teman-teman. Forest burning in the northern part of the globe is so horrendous. Sangat menyeramkan teman-teman, horrendous. Much more than the ones in the southern part. Therefore, maka dari itu, people there especially need to try even harder to protect their forests and to prevention matters to avoid more cases. Jadi orang-orang di sana harus mencoba lagi untuk melindungi hutan mereka dan untuk mencegah prevention matters ya, dan melakukan pencegahan untuk menghindari kasus serupa untuk terulang kembali seperti itu. Di sini kurang tepat karena teman-teman di sini tadi nggak ngebahas itunya tadi ya teman-teman. Southern partnya itu tadi, northern part and also southern partnya. Jadi kita bisa langsung eliminasi untuk jawaban yang A. Kemudian yang B, forest burning in the northern part of the globe is not worse compared to the ones in the southern part. Therefore, people all around the globe need to try even harder to protect the forest and to prevention measures to avoid more cases.
Oke. Kebakaran hutan di bagian utara di bumi ini is not worse. Tidak lebih buruk dibandingkan dengan yang terjadi di southern part, yang terjadi di bagian selatan. Ini juga kurang tepat ya teman-teman karena tadi tidak disebutkan. Yes. Mungkin itu tadi lebih dibahas di paragraf-paragraf sebelumnya ya. Jadi untuk di paragraf 3 tidak membahas bagian bumi yang utara ataupun selatan. Jadi secara umum saja, terutama yang di tropical, wilayah tropis seperti Indonesia, seperti itu teman-teman. And then number yang C, forest burning in southern part of the globe. Oh ini juga sama ya, cuma tinggal dibalik aja. Jadi ini juga masih salah ya teman-teman karena nggak membahas bagian bumi belahan mana gitu, belahan bumi bagian mana. Kemudian yang D, mega fires caused by thunderstorms are as much as difficult to handle as the human caused ones. Jadi mega fires, kebakaran yang gede disebabkan oleh faktor alam ataupun petir itu sulit untuk dihandle, sulit untuk ditangani, sama-sama sulitnya dengan kebakaran yang disebabkan oleh manusia. Nah, kayak gitu. Sedangkan bisa kita lihat tadi yang pertama di sini ini ya, stemming fires from lightning, mencegah atau memadamkan api dari faktor alam atau dari petir kayak gitu is far more difficult, jauh lebih susah kayak itu teman-teman. Jadi beda ya, kebakaran yang disebabkan oleh manusia dan juga yang disebabkan oleh alam itu jauh lebih sulit dari yang alam kayak gitu. Jadi yang D ini juga nggak sesuai, jadi kita bisa eliminasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E gitu teman-teman. Mega fires caused by lightning strikes are much more difficult. Nah, itu tadi ya teman-teman keywordnya, kata kuncinya much more difficult. Nah, than human caused ones. Seperti itu. Oke, we still have 17 minutes. Kita masih ada 17 menit teman-teman. Kita bisa lanjut dulu ya. What is one thing we could infer from the first paragraph? Infer di sini artinya adalah, mungkin ada yang tahu teman-teman? Infer. Belum beli apa aku nanti ya, belum kurang. Oke teman-teman. The one thing that we could infer ini adalah yang bisa kita simpulkan atau bisa kita ambil ya. Apa yang kita bisa dapatkan dari paragraf pertama? Reducing overall emissions should be our main priority. Canada is a country with many tropical forestry areas. Oke. Kita baca dulu teman-teman. Untuk yang A. Untuk paragraf pertama. Paragraf pertama di sini, oke mana tadi? Oke, cukup panjang ya teman-teman. Climate change, perubahan iklim, could bring more lightning to forests in northern reaches of the globe. Kayak gitu. Jadi bisa meningkatkan atau meningkatkan lightning to forests in northern reaches of the globe, di bagian belahan bumi bagian utara. Dan juga increasing the risk of wildfires, meningkatkan risiko dari wildfires atau api yang muncul dengan sendirinya teman-teman, karena misalkan kan kalau terutama especially in musim kemarau, jadi kalau musim kemarau itu tiba-tiba ada kebakaran hutan gitu. Researchers found that lightning is the main cause of fires. Jadi peneliti menemukan bahwa petir itu tadi merupakan main cause-nya, penyebab utamanya. Similar to those seen in parts of Canada. Dan itu tuh mirip dengan apa yang terlihat di bagian di Kanada pada summer ini, pada musim panas. Different from those in tropical areas. Berbeda dengan yang ada di negara tropis, yang ada di area tropis seperti itu. Oke, jadi di sini belum juga ya. This forest limits climate change by trapping planet heating carbon. The forest limit climate change, padahal hutan tersebut membatasi ya, atau ya membatasi perubahan iklim gitu. Jadi
peran hutan itu sangat penting teman-teman kayak gitu. By trapping planet heating carbon dengan um, menahan gitu ya heating karbonnya dari planet itu tadi. More lightning could spark a vicious cycle as trees and soil set ablaze release warming um, CO2 ini apa ya teman? Karbon dioksida. Yes, I forgot. Carbon dioxide creating more storms and potentially more lightning. Nah, jadi ada mereka tuh saling berkaitan ya teman-teman kayak gitu. Alam itu sangat berkaitan banget. And then jadi itu tadi juga menyebabkan creating more storms dengan banyaknya badai dan juga uh, potensi yang lebih tinggi. While the overall number of fires has decreased around the world over the last 2 decades, they have increased markedly in heavily forested areas outside of the tropics. Ketika overall number of fires has decreased, decrease ini artinya adalah menurun. Jumlah kebakaran di seluruh dunia itu sudah menurun ya over the last 2 decades dalam kurun waktu 2 dekade terakhir. Nah, tetapi di heavily forested areas itu yang di negara tropis itu malah meningkat gitu teman-teman. Kemudian di sini bahkan tahun ini Kanada mengalami a fire season like no other. Di Kanada itu tahun ini banyak banget kasus kebakarannya kayak gitu. Dan juga asapnya itu bahkan sampai ke negara-negara lain, Kanada and the US, even crossing to Atlantic and Spain and Portugal kayak gitu. Jadi asapnya itu juga ke negara-negara lain. Unlike other years, which saw fires confined to the western part of the country, 2023 was marked by conflagration across the entire territory, including the eastern regions like Quebec. Jadi di sini untuk part ini membahas kasus-kasus kebakaran ya teman-teman, terutama di Kanada dan juga yang efeknya sampai ke negara-negara lainnya. Oke, jadi dari pembahasan itu teman-teman, the one thing that we could infer, satu hal yang bisa kita ambil, yang bisa kita simpulkan ya, meskipun tadi di situ nggak tertulis, itu adalah yang mana antara yang A, B, C, D, dan E. Yang pertama, reducing overall emissions should be our main priority. Mengurangi emisi secara keseluruhan harus menjadi prioritas utama kita. Kemudian yang B, Kanada adalah negara dengan hutan tropis terbanyak. Kemudian yang C, manusia harus membuat artificial forest. Kemudian yang D, smoke from mega fires could travel across the neighboring countries, but not across continental. Asapnya itu tadi bisa travel, bisa bisa tersebar sampai ke negara lain, tapi nggak sampai continental sampai benua lain seperti itu. Kemudian yang E, this year Canada hosts the record of the country with the most amount of forest fire. Oke, jadi di sini teman-teman yang E ini jawabannya salah ya, karena tadi tidak disebutkan apakah Kanada itu dengan membuat rekor ya dengan kasus kebakaran terbanyak seperti itu. Kemudian yang D ini juga tadi salah karena tadi disebutkan bahwa asapnya itu sampai ke ini tadi, crossing to Atlantic. Karena udah beda benua lagi tuh, kayak ke Atlantis kayak gitu. Jadi menunjukkan bahwa dia nggak cuma ke negara lain, nggak cuma ke beda negara, tapi juga sampai beda benua seperti itu. Jadi di sini juga bisa disimpulkan bahwa dia nggak sesuai. Kemudian yang E, oke. Kemudian yang C teman-teman, humans should make more artificial forests buat mengurangi emisi karbon dioksida itu tadi. Nah, ini tadi salah ya, bukan kesimpulan yang tepat teman-teman. Karena itu bukan merupakan solusi kayak gitu. Kemudian yang B ini tadi juga salah ya, karena bukan it's not Canada doesn't have many tropical forested areas, tapi di situ banyak terjadi kebakaran gitu teman-teman. Jadi dari sini jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman. Dari di situ tadi bisa kita simpulkan bahwa yang harus kita lakukan untuk mencegah itu semua adalah bukan membuat artificial forest, hutan buatan seperti itu, tapi adalah mengurangi emisi untuk mencegah itu tadi lightning strikes dan juga ya mencegah apapun yang bisa menimbulkan kebakaran hutan kayak gitu. Oke.
Now it's number, mana ya tadi? Oke, number 11, everyone. Nomor 11. By reading the text, we can notice that the author's view would most likely agree with. Oke, jadi setelah membaca teks tersebut, kita bisa notice, kita bisa tahu bahwa penulis tersebut itu tadi lebih setuju dengan apa, seperti itu. Mass action is something urgent. Raising awareness is dispensable. Climate change mitigation is critical. Option A and C are correct. Option A, B, C are correct. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang D, yaitu opsi A dan C benar. Nah, di sini. Jadi di sini yang A ini benar. Oh, sorry. Yang A ini benar, kemudian yang C juga benar. Nah, gitu. Yang B ini salah. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi, mass action is something urgent. Mass action itu adalah sebuah gerakan atau sebuah perbuatan ya, aksi yang sangat besar itu. Jadi kita harus melakukan sesuatu. Dari negara-negara itu tadi juga mereka harus melakukan sebuah tindakan untuk mencegah kebakaran hutan. Gitu. Kemudian yang B, dispensable. Dispensable, it is, apa ya, bentar. Untuk yang lebih jelasnya, dispensable adalah dispensable adalah bisa digantikan. Nah, raising awareness is dispensable. It is replaceable ya. Oke, mungkin aku bisa tulis di sini. Dispensable artinya replaceable. Nah, bisa digantikan. Oke, di sini tidak sesuai ya teman-teman, karena ya raising awareness meningkatkan kesadaran diri masing-masing manusia atau terutama di negara-negara tersebut itu nggak bisa digantikan dengan apapun gitu, itu sangatlah penting kayak gitu. Kemudian climate change mitigation is critical. Mitigasi pencegahan ya, mitigasi perubahan iklim itu sangatlah penting juga, sangat kritikal kayak gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Nggak cuma, salah warna. Nggak cuma A aja yang betul, tapi C juga betul teman-teman. Jadi option A and C are correct. Nah gitu. Oke. Oke, we still have 6 minutes teman-teman. Mungkin kita bisa ke nomor 12. Oke, bagus dulu. Nomor 12 udah ganti teks lagi ya teman-teman. Worldwide, the most common treatment for anxiety and depression. Oke. Oh, I forgot. We are supposed to baca teksnya dulu ya. The relation, hubungan paragraf 2 dan paragraf ketiga. Apa hubungannya gitu ya. Jadi di sini jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Paragraph 3 contrast the ideas presented in paragraph 2. Untuk yang A ini maksudnya adalah paragraf 3 menyajikan efek ya, efek dari idea atau gagasan yang disampaikan di paragraf kedua. Kemudian yang B, paragraf ketiga, mendeskripsikan solusi atas permasalahan yang disajikan di paragraf kedua. The solution and then the problem. Nomor yang C, present specific ideas, menyajikan sebuah gagasan yang lebih spesifik daripada berdasarkan dari ide yang disajikan secara general, secara umum di paragraf kedua. Kemudian yang D, paragraf 3 itu kontras. Kontras itu sangat bertolak belakang ya teman-teman. Kontras dengan gagasan yang disajikan di paragraf kedua. Kemudian yang E, paragraf ketiga melanjutkan, continues the ideas yang disajikan di paragraf kedua. Kayak gitu. Oke, teman-teman, meskipun ini teksnya panjang ya, tapi di sini ternyata cukup mudah teman-teman, karena bisa kita lihat di sini di awal paragraf ketiga itu ada kalimat ini nih, on the other hand. Nah, oke, mungkin di sini ada yang tahu
arti dari on the other hand? Apa nih kira-kira menurut teman-teman? Apakah selain itu, kalau bahasa Indonesia nih, selain itu ataupun meskipun demikian, atau di sisi lain seperti itu. Menurut teman-teman yang mana nih artinya? Ada yang bisa bantu? That's okay ya. Kalau teman-teman mau mencoba menjawab atau um, kalau mau mencoba menjawab, boleh banget teman-teman. Kayak jangan takut salah ya teman-teman. Karena di sini emang kita tujuannya belajar bareng-bareng. Oke. Jadi on the other hand ini artinya adalah di sisi lain teman-teman. Sementara itu di sisi lain, nah gitu. Jadi dari sini kan kita bisa melihat bahwa di sisi lain itu menunjukkan sebuah ide yang berbeda ya teman-teman. Kayak misalkan nih, kalau kalimat yang gampang nih, em, aku suka makan apel gitu. Di sisi lain, temanku nggak suka apel gitu. Berarti kan itu merupakan sesuatu yang sangat berbeda dan merupakan perbandingan gitu ya. Nah, jadi tanpa perlu kita baca full paragraf 2 dan juga paragraf 3 teman-teman, kita bisa ngelihat dengan conjunction atau melihat dengan dari konjungsi yang ada di awal paragraf ketiga ini teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi dia bukan menyajikan efek bukan merupakan sebab akibat ya teman-teman. Juga bukan merupakan propose solution menyajikan solusi, tapi dia merupakan eh, menunjukkan dua gagasan yang berbeda, dua pembahasan yang sangat bertolak belakang seperti itu. Contrast the ideas. Oke. Oke teman-teman, I think that's all. Mungkin sebelum it's already for 28, sudah jam 4.28 teman-teman, tinggal 2 menit lagi kelas kita hari ini bisa diakhiri pada jam 4.30 ya. Tapi sebelum kita tutup, aku mau tanya teman-teman dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Atau kira-kira sudah cukup paham, bisa kita akhiri? Atau mungkin ada yang mau disampaikan dari teman-teman? Menurut teman-teman, soal yang paling sulit nih nomor yang mana? Oke, aku mau tanya itu deh. Kalau nggak ada pertanyaan, aku yang tanya gitu ya. Menurut teman-teman nih, yang paling sulit tadi yang mana teman-teman? Atau tipe soal yang kayak gimana? Ada yang mau sharing mungkin? Dari Sherina mungkin? Atau Rizal dan juga Yonanda? Menurut kalian nih yang paling sulit nih tadi di mana? Atau mungkin yang kayak sinonim kata, atau mungkin menyimpulkan paragraf, atau hubungan antar paragraf, kayak gitu. Oke. Oke teman-teman, I think that's all ya. Mungkin teman-teman bisa di-keep dulu jawabannya, nanti bisa kita bahas lagi di minggu depan seperti itu. And then kalau ada sekali lagi, oke akan aku stop share ya. Sekali lagi aku mau berterima kasih banyak pada teman-teman yang sudah hadir ya di sini. Oke, meskipun sambil puasa ya, mungkin beberapa dari kita capek ataupun haus kayak itu sambil nunggu buka puasa kayak gitu, but that's okay. Aku sangat berterima kasih lagi kepada teman-teman dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama dalam mempersiapkan UTBK nanti dan juga berlaku untuk semua subtes ya, nggak cuma literasi bahasa Inggris aja. Dan aku harap benar-benar teman-teman bisa berhasil nanti ketika tes UTBK ataupun ujian mandiri dan ataupun ujian lainnya kayak gitu. Oke, I think that's it everyone. Sekali lagi terima kasih dan selamat sore. Bisa live ya teman-teman dan juga selamat berbuka untuk yang berpuasa hari ini. Sebentar lagi. Oke, thank you semuanya. Bisa live ya. Akan aku end meetingnya.